Gue tahu kalian semua pada kangen sama cerita gue kan. Please bilang iya aja, walaupun kalian sebenarnya nggak kangen juga, kayak bahkan kalian nggak nyadar kalau gue udah seminggu lebih nggak upload cerita. Iya udah nggak apa-apa, pokoknya iya aja ya. Baik, mari kita bercerita lagi sesuai dengan request kalian. Ada yang request gak sih? Ya pokoknya anggap aja ada yang request ya. Gue mau cerita waktu masa-masa SD yang sangat-sangat tolol ini. Jadi enggak, gue liatnya emang gue kayak masa SD gak rada-rada ya, karena kebanyakan cerita-cerita aneh dan gak jelas itu di masa-masa SD. Waktu SD gue tuh kalau ke sekolah selalu jalan kaki ya, karena di rumah gue ke SD gue tuh nggak terlalu jauh. Kalau jalan kaki tuh kayak 5 menitan. Kalau lo nanya kalau ngerayap gimana Min? Kalau ngerayap kayaknya 10 menit, karena gue pernah nyoba sih. Sementara teman-teman gue ini rata-rata diantar sama emak bapaknya. Gue kan bapak gue kerja ya, emak gue nggak bisa naik motor, jadi kayak mau nganterinnya gimana, sama-sama jalan kaki ya ngapain gitu. Mending gue sendiri. Jadi gue tuh selalu nggak punya teman barengan buat jalan kaki. Kalau lo pada nanya lah, Farhan gimana Min, kan lo satu SD kan? Iya, gue satu SD sama dia, tapi seperti yang kalian tahu gue sama dia tidak akur gitu. Jadi kalau barengan gue nggak mau barengan sama dia, jadi gue tuh selalu jalan duluan, karena gue kayak jijik. Nggak dong, nggak gitu, maksudnya kayak ya nggak mau aja barengan gitu. Even gue sama dia keluar barengan dari pagar pun kayak kita bakal bisa nih menjauh gitu. Jadi kita dari dulu emang udah ada prokes gitu, kita social distancingnya parah gitu. Suatu hari gue lagi pakai sepatu nih, mau siap-siap berangkat sekolah, lagi di teras. Nah, karena pagar rumah gue ini jaring-jaring gitu, jadi kelihatan di depan jalanan yang lagi lewat tuh siapa. Ada temen gue lewat nih, biasanya dia diantar sama bapaknya. Ini dia tuh 1 tahun di atas gue, kakak kelas gue, namanya pakai nama samaran ya, namanya Putri aja. Nah, terus dia manggil gue lagi nunduk ke bawah, tiba-tiba gue dipanggil Pia gitu. Nah, BTW nama panggilan gue waktu SD tuh Pia. Terus gue nengok, oh terus Putri, gue bilang gitu. Kalau jalan kaki, gue tanya basa-basi segala macem. Terus akhirnya dia bilang, ayo mau bareng nggak? Ya udah, akhirnya gue bilang, ayo tunggu bentar ya. Gue pakai sepatu segala macem, berangkatlah bareng gue sama dia nih ke sekolah. Keesokan harinya dia tuh jalan kaki terus. Jadi memang si Putri ini udah nggak diantar sama bapaknya lagi. Cuma karena dulu kan gue anaknya nggak kepoan ya, jadi kayak gue, oh gitu ya. Kalau sekarang mungkin gue bakal nanya gitu, emang kenapa bapak lo kok bisa sih nggak mau anterin lagi? Oh, kan lo anaknya gimana sih kalau gitu. Kalau dulu kan gue nggak kepoan, jadi gue kayak, oh ya udah kita seterusnya berangkat bareng aja. Nah terus besokannya tuh selalu berangkat bareng. By the way, si Putri ini tuh maksud bapak yang tadi gue bilang itu ada bapak tirinya. Jadi dia tuh anak yatim ya, kalau bapak yang yatim. Dan itu berlangsung ada kali 1 mingguan full. Setiap hari si Putri ini selalu nyamper gue setiap mau berangkat sekolah. Awalnya gue seneng karena gue punya teman barengan, tapi lama-lama gue sifat dakjal gue muncul nih, jangan ditiru ya. Jadi emak gue kan tahu nih kalau si Putri ini anak yatim. Jadi setiap Putri nyamper gue pasti selalu dikasih uang saku sama emak gue, dan itu tiap hari. Dan jumlahnya menurut gue gede waktu gue dulu SD, dan muncullah itu rasa iri dengki. Aduh, setan banget emang nih, setan suka ngegoda ya. Jadi kayak gue di situ ngerasa apa nih, si Putri sengaja nih nyamper gue biar dapet duit